Ini, nah ini ada bukti termasuk yang dibahas tadi malam itu sudah melecehkan kiai-kiai pribumi. Katanya kiai pribumi itu seperti kecoa. Dan ini lebih parah lagi. Ini ada kalimat, ini dari sama ya dari Habib Bakir bin Habib Hani bin Yahya Assegaf. Ini kalau kita tidak lawan sekarang, Indonesia yang jelas akan menjadi Yahudi Raya Nusantara. Kita sebagai bangsa Indonesia pada saat ini jangan pernah takut, kualat. Mereka doktrinnya doktrin sesat. Kenapa? Jelas akidahnya sudah melenceng daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau penjenengan semua kiai-kiai yang asli Nusantara, ini wajib kita lawan ini. Harga diri Nusantara ini bukan perorangan lagi, ini harga diri Nusantara. Ini ada kalimatnya, mohon maaf. Coba kalau penjenengan leluhurnya dihina, kira-kira marah enggak ini? Ini sudah harga diri, bukan masalah pribadi lagi. Ini saya bacakan ya, biar seluruh Indonesia mendengar dan menjawab sesuai dengan argumennya masing-masing. Ini yang pertama, Wali Songo ganti aja jadi Wali Sundel. Kira-kira sudah menghina Wali Songo, menghina Nusantara enggak? Nah, ini wajib kita lawan saat ini. Sampai serak aku ya Allah. Yang kedua, ini ada kalimat juga. Ini menghina semua ini. Satu Ba'alawi lebih mulia dibanding 700 ulama Nusantara. Ulama Nusantara yang jelas kewaliannya semua ini sudah dihina oleh Habib Bocil, Habib Bakir bin Hani bin Yahya Assegaf. Ini satu Ba'alawi katanya lebih mulia daripada 700 ulama Nusantara. Padahal ulama Nusantara semua adalah wali yang jelas perjuangan dan kewaliannya. Ini wajib semua keturunan Duriyah Wali Songo kerajaan yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, Duriyah Cirebon, Duriyah Jogja, Solo, saya panggil semua kerajaan Mataram harus bangkit semua lawan ini Habib Yahudi kurang ajar. Ini ada yang ketiga, ini juga menantang ini karena ini di channel Gus Jazuli, ini Banten, ini juga Pondok Thariqah Qadhiyah Wanaksabandia. Kita wajib menjaga marwah Thariqah Qadhiyah Wanaksabandia. Ini ada kalimat, ayo jis ribut sini, bangunin tuh Wali Songo palsu. Wali Songo dipalsu-palsukan. Kira-kira penjenengan marah enggak ini? Nah, ini yang keempat, ini saking banyaknya ini sudah menghina semua. Kalimatnya lagi, nggak butuh kitab, gue Zionis. Ini sudah mengakui bahwasanya dia adalah Yahudi. Gue Zionis nggak butuh kitab dan nggak butuh itu semua. Sampai batuk, masya Allah. Ya, nanti minum Pak. Yang kelima ada kalimat lagi, zina di luar nikah itu awalnya ajaran Kiai Nusantara, ya kan? Ini sudah merusak akidah Islam, merusak fikih. Jelas ajarannya ingin merusak akidah Islam. Ahlussunnah wal Jamaah harus dilawan, dibersihkan dari Nusantara. Lawan jangan, lawan harusnya wajib ini. Yang keenam ada juga kalimat Kiai Nusantara pura-pura tawaduk biar dapat amplop, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ausamin wa darsamin bismillahirrahmanirrahim. Samho sabarhudin biwasilati Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bandani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas tarikh perjalanan ulama-ulama Nusantara, mari kita sapa saudara kita mulai Sabang sampai Merauke. Salam Pancasila. Hari ini saya akan membahas sejarahnya Syekh Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari ya, ini Banjar dari Kalimantan Selatan, Martapura. Sebelum saya membahas Syekh Arsyad Al-Banjari, biar jenengan akan selalu mengingat, karena ulama-ulama Nusantara ini rata-rata menghasilkan karya kitab-kitab yang sangat luar biasa. Karya, karena ulama ini identiknya kalau di Nusantara ini ulama asli Nusantara ya, itu menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa. Saya akan mengingatkan kembali kemarin tadi malam karena saya membahas sejarahnya Syekh Abdus Somad Al-Palembani. Ini karya-karyanya beliau dulu ya, nanti saya akan membahas Syekh Arsyad Al-Banjari. Yang kemarin yang saya bahas dari Syekh Abdus Somad Al-Palembani ini ada kitab Zahratul Murid fi Bayani Kalimatit Tauhid.
Kitab Risalah pada yang menyatakan sebab yang diharamkan bagi nikah. Kitab Riyadhus Shalihin fi suluki maslakil muttaqin. Kitab Syiarus Shalihin ila ibadati rabbil alamin. Kitab Al-Azqa. Kitab Rotib Syekh Abdus Somad Al-Palembani. Kitab Nasihatul Muslimina wa Tazkiratul Mu'minina fi Fadhilil Jihadi wa Karomati Mujtahidina fi Sabilillah. Kitab Ar-Risalatu fi Kaifiyatir Rotib Lailatil Jum'ah. Kitab Mulhikun fi Bayani Fawaidin Nafi'ah fi Jihadi fi Sabilillah. Kitab Zainul Muttaqin fi Tauhid Rabbil Alamin. Ilmu Tasawuf. Kitab Mulkhisut Tuhbatil Mafdah Minar Rahmatil Mahdah alaihi salatu wassalam. Kitab Mi'raj, Kitab Anisul Muttaqin, Kitab Puisi Kemenangan Kedah. Ini hasil karya ulama Nusantara. Biar penjenengan selalu mengingat bahwasanya ulama Nusantara selalu mengarang kitab yang mana sampai sekarang masih tetap sampai di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Oke, akan saya bahas ini sejarah daripada Syekh Arsyad Al-Banjari. Jadi Syekh Arsyad Al-Banjari ini lahir di Lok Gabang 17 Maret 1710 Masehi. Kalau meninggalnya beliau tanggal 3 Oktober 1812, karena tahun 1700 sampai 1800-an ini sudah banyak penjajahan yang hampir merata di seluruh Indonesia. Bahkan para kiai-kiai atau ulama-ulama Nusantara saat itu, termasuk raja-raja di kerajaan di Nusantara, sudah mulai banyak melakukan perlawanan. Ini hanya mengingatkan kita dan mengorbankan semangat patriot, semangat nasionalisme untuk menjaga keutuhan NKRI. Kemudian karangan kitab Syekh Arsyad Al-Banjari ini yang masyhur, yang terkenal adalah kitab Sabilal Muhtadin. Ini menjadi rujukan bagi pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Jadi karya Syekh Arsyad Al-Banjari ini tidak hanya di Kalimantan tapi se-Asia Tenggara, kitab Sabilal Muhtadin. Ini akan saya bahas. Kalau beliau ini tadi berasal dari Kalimantan Selatan ya, dari daerah Martapura. Jadi sejak kecil Syekh Arsyad Al-Banjari ini pinter nulis sama melukis. Kalau tulis, kalau saat ini kayak apa? Sastra, kayak Ustadz Rois lah di sini ya. Kaligrafi. Kemudian waktu itu, jadi ada raja dari sana itu, Sultan Tahliluwah, sedang berkunjung ke kampung Lok Gabang. Jadi saat umur 7 tahun itu melihat lukisan daripada Syekh Arsyad Al-Banjari waktu kecil itu, tertarik. Akhirnya Syekh Arsyad Al-Banjari ini diajaklah ke kerajaan untuk belajar bersama putra-putra raja tersebut. Kemudian beliau sekitar umur 30 tahun beliau menikah. Yang perempuannya itu istrinya bernama Tuan Bajud. Ketika istrinya mengandung, Syekh Arsyad Al-Banjari ini terlintas di hati ini untuk menuntut ilmu di Mekah. Jadi kalau ulama-ulama tempo dulu, ulama Nusantara itu masyhur dan banyak memang ketika sudah menikah justru malah melanjutkan pendidikan atau mencari ilmu dari satu guru ke guru yang lain. Kemudian Syekh Arsyad Al-Banjari, banyak para masyayikh yang beliau berguru ya. Termasuk diantaranya ada Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri Al-Faqih, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Kurdi, Al-Arif Billah, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Samani Al-Hasani Al-Madani. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman Al-Hasani Al-Madani ini yang beliau dapatkan Thariqah Samaniyah yang sampai sekarang masyhur di daerah Kalimantan, bahwasanya beliau adalah pengamal Thariqah Samaniyah. Selain para masyayikh tersebut, juga banyak masyayikh yang lain yang saat itu
juga banyak ulama-ulama Nusantara yang sudah mukim di Timur Tengah atau Mekah. Siapa di antaranya? Ada Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri, Syekh Muhammad Al-Murtado bin Muhammad Az-Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Salim bin Abdullah Al-Basri, Syekh Siddiq bin Umar Khan, Syekh Abdullah bin Hijazi Asyarqawi, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi, Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Al-Fatani, Syekh Abdul Ghani bin Muhammad Hilal, Syekh Abis Sandi, Syekh Abdul Wahab Al-At-Tantawi, Syekh Abdul Wahab Mirghani, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari, dan Syekh Muhammad Zaid bin Fakih Jalaluddin Aceh. Nah, inilah beberapa ulama yang mana beliau belajar menuntut ilmu di Mekah. Setelah sekian lama belajar sampai puluhan tahun, karena beliau waktu berangkat itu pas istrinya hamil, yang akhirnya ketika lahir dikasih nama beliau Fatimah, istrinya, putrinya tersebut. Kemudian ada saudara saat itu pas lagi haji ke Mekah, bertemulah dengan Syekh Arsyad Al-Banjari. Saat itu intinya itu banyak, karena putrinya cantik, banyak orang-orang yang ingin melamar putrinya Syekh Arsyad Al-Banjari. Disitulah singkat cerita putrinya Syekh Arsyad Al-Banjari ini kemudian dengan kayak undian gitu ya, yang mendapatkan saat itu adalah Syekh Abdul Wahab Bugis. Bugis itu berarti juga Nusantara dari Makassar, daerah Sulawesi. Selain itu, nah ini ada sejarah juga ternyata. Syekh Arsyad Al-Banjari itu sebelum kembali ke Kalimantan, beliau singgah di Palembang, di kotanya Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Kemudian setelah itu hijrah yang kedua adalah singgah di Betawi, karena saat itu belum Jakarta ya, masih Batavia, Betawi. Ada beberapa masjid. Nah, ini karomah ulama-ulama Nusantara yang masyhur, yang jarang diceritakan. Jadi Syekh tersebut atau Syekh Arsyad Al-Banjari ini membetulkan kiblat dari beberapa masjid. Di mana saja? Yakni membetulkan arah kiblat masjid di Jembatan 5, Masjid Luar Batang, juga termasuk Masjid Pekojan. Nah, ini ada Masjid Pekojan, ada Masjid Jembatan 5, juga ada Masjid Luar Batang. Nah, disinilah ulama-ulama Nusantara yang terkenal dengan kasyafnya, juga karomahnya, yang mana pada saat ini harus kita ungkap sejarah perjalanannya. Kita bisa mengambil hikmah. Ulama-ulama Nusantara semua punya jiwa patriot. Terbukti apa? Bayangkan, istri yang baru mengandung beberapa bulan, beliau tetap tinggalkan untuk menuntut ilmu. Kemudian para ulama-ulama Nusantara tempo dulu juga selalu mengajarkan selain agamis juga selalu nasionalis. Nah, ini ulama-ulama Nusantara yang sangat luar biasa. Karya-karyanya Syekh Arsyad Al-Banjari, ada kitab ini yang masuk tadi, kitab Sabilul Muhtadin lit Tafaqquh fi Amridin. Ini yang artinya adalah jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk mendalami urusan-urusan agama. Ada juga kitab-kitab yang lain, termasuk ada kitab Usuluddin yang bisa disebut kitab Sifat 20, kitab Tuhfatur Raghibin, yaitu kitab yang membahas soal i'tikad serta perbuatan yang sesat. Kitab Nuqatul Ajlan, yaitu kitab tentang wanita serta tertib suami istri. Ada Kitabul Faraid, ini hukum pembagian warisan. Nah, ini sekilas perjalanan ulama Nusantara, yakni Syekh Arsyad Al-Banjari. Mari kita kirim Fatihah untuk Syekh Arsyad Al-Banjari, semoga kita semua mendapatkan keberkahan beliau. Sholli ruhi Syekh Arsyad Al-Banjari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selain ini, saya juga akan membahas sedikit
Karena Abuya Mamang Ghufran Al-Bandani tadi malam begitu semangat yang menggelora, begitu membakar semangat juang kita atau jiwa kita agar kita ingat dengan para pahlawan. Juga selalu ingat untuk mendoakan TNI dan Polri yang sudah bertugas di Papua. Kemudian juga mengingatkan kita akan pentingnya NU kembali ke Hitoh. Ada juga KPKNU harus segera direalisasikan. KPK ini adalah singkatan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana sifatnya independen untuk mengawasi struktural di PBNU. Tujuannya apa? Menjaga, melindungi, menyelamatkan. Karena apa? NU harus menjaga Nusantara. Inilah amanah daripada ulama-ulama muassis Nusantara. Kita harus selalu ingat bahwasanya muassis NU tidak ada Habib Yahudinya. Jadi semua ini kiai. Karena masyarakat saat ini butuh kejelasan dan penegasan. Yang dimaksud apa? Ya kan? Saya ya apa cara wong Jawa tok lek. Apa adanya Bloko Suto. Karena tidak ada urusannya politik, pilpres maupun partai. Kita menyampaikan kebenaran ini tujuannya apa? Menjaga marwah NU, menjaga marwah ulama Nusantara. Contohnya kemarin malam yang dibahas oleh Ustadz Ubat, banyak kiai-kiai kita sudah dihina, dicaci maki. Kenapa kita diam? Kita wajib menjaga marwah ulama Nusantara. Kemudian kita juga wajib menjaga marwah Pancasila, Merah Putih dan NKRI. Ini yang saya tangkap beberapa poin. Kalau dikupas memang begitu luas ya, daun-daun dari Abuya Mamang Ghufran Al-Bandani. Dan saya mempunyai keyakinan karena Abuya Mamang Ghufran Al-Bandani radhiyallahu an yang tadi malam itu membuka Al-Quran di dalam surat Al-Furqan yang artinya pembeda ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Karena apa? Golongan mereka Ba'alawi ini jelas sudah mendustakan ayat-ayatnya Allah. Contohnya apa? Ini kan terbukti ulama Nusantara termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala karena sudah jelas sebagai pewaris para nabi, al ulama warasatul anbiya. Tetapi mereka mendustakan, menenggelamkan, ya kan? Bahkan ada yang menghina. Ini berarti saya yakin tidak lama mereka akan hancur sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena tingkah laku mereka sendiri. Kita tidak provokasi, kita tidak benci, tapi kita menyampaikan kebenaran karena Indonesia harus tetap eksis, harus menjadi mercusuar dunia. Salam Pancasila. Baik, terima kasih para santri-santri unik yang pemberani. Sebagai penerus ulama Nusantara harus mempunyai jiwa patriot, jiwa nasionalisme, wajib itu hukumnya. Saya awali dari sejarahnya Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi. Ini berasal dari Sumatera Barat. Beliau lahir tahun 1712 Masehi sampai tahun 1844 Masehi. Jadi umurnya beliau sampai 100 tahun lebih. Biografi beliau dari Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi. Lahir di Teluk Balanga tahun 1712, Simabur, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Beliau adalah seorang ulama penyebar Thariqat Naksabandiyah Khalidiyah pada abad 19 atau 1900-an. Ia dianggap sebagai pelopor atau pencetus daripada Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah. Selain itu juga dikenal sebagai ulama ahli fikih kalam atau teologi dan tasawuf. Nah, di sini yang saya baca awal untuk mencari ilmu dalam hal pendidikan beliau sampai di Mekah
beberapa syekh masyayikh yang beliau tuntut ilmunya sesuai dengan fannya atau cabang ilmu masing-masing atau sesuai bidangnya masing-masing, karena ulama di Mekah saat itu banyak dari ulama Nusantara yang mana banyak yang memegang keahlian di bidang ilmu-ilmu tertentu. Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi ini menuntut ilmunya selama 30 tahun lamanya. Kira-kira santri di sini baru berapa tahun atau berapa bulan? Mari kita santri wajib saat ini semangat untuk menuntut ilmu, jangan pernah lelah. Karena barokahnya kita santri di Pondok Unik ini, saya yakin, hakul yakin penjenengan semua akan menjadi penerus ulama-ulama Nusantara. Dan terbukti pada saat ini Pondok Unik Nusantara Pancasila Malang menjadi barometer Indonesia. Karena apa? Satu-satunya di Indonesia yang berani menyampaikan kebenaran tentang kitab yang sudah dirubah Wahabi, sejarah yang sudah dirubah oleh Habib-Habib Yahudi, dan masih banyak yang lain. Nanti kita bahas seterusnya. Beliau mengembangkan Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah, meskipun di situ sebelumnya ada juga Syekh Burhanuddin, itu ada di daerah Ulaan. Ini Syekh Burhanuddin itu dari kerajaan Pagaruyung, itu Thariqatnya Satoriyah, yang mana sanadnya sampai ke yang kemarin saya bahas, Syekh Abdul Rauf Singkil Aceh. Tetapi Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi ini tetap tegak lurus syiar, karena beliau di bidang Thariqahnya Naqsabandiyah Khalidiyah. Kalau Abu Yama Maghfuran Al-Bantani, jalur Thariqahnya adalah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jadi yang menyatukan dua Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari ulama Nusantara, kemudian ada juga ini Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah juga yang menyatukan ulama Nusantara dari Sumatera Barat. Kita harus bangga pada saat ini kepada ulama-ulama Nusantara. Kemudian ini yang kami sampaikan adalah karya-karya, karena ulama-ulama Nusantara kebanyakan adalah produktif mengarang kitab. Ini ada yang pertama, kitab Ar-Rahmatul Habitoh fi Zikri Ismizzati Warrobitoh. Ini kitab yang bahas tentang masalah-masalah tasawuf seperti robitoh dan wasilah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada kitab Risalah Muqaronah Sembahyang. Ini membahas tentang niat sembahyang solat. Yang ketiga ada kitab Kifayatul Ghulam fi Bayani Arkanil Islam wa Syurutihi, membahas tentang masalah-masalah rubu ibadah dalam artian sempit rukun Islam. Yang keempat ada kitab Al-Muqaddimatul Kubra allati tafra'at minha Nuskhatus Sughra. Yang kelima ada kitab Muqaddimatul Mubtadin. Yang keenam ada kitab Mawabib Rabbil Falak Syarh Bintil Milak. Ini ada 6. Ini yang membahas yang terakhir adalah tentang persoalan tasawuf. Intinya ulama-ulama Nusantara adalah ulama-ulama kaliber dunia, karena keilmuannya dipelajari oleh orang-orang sedunia. Nanti itu bagiannya Ustadz Ubat dan Ustadz Mujib. Saya ini hanya membahas sejarah ulama-ulama Nusantara biar jenengan lebih bangga dan banyak bersyukurnya tinggal di Nusantara. Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi, beliau ini meninggal pada tahun 1844 Masehi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada umur 132 tahun. Ini ulama Nusantara. Umurnya meninggalnya pada tahun 132 tahun. Yang jelas ulama-ulama ahli thariqah di sini, thariqah yang mutabaroh dari mulai Aceh, mulai Sabang sampai Merauke, semuanya menjadi pahlawan. Karena apa? Beliau ini, para kiai-kiai ulama Nusantara, ikut peran aktif dalam kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tepuk tangan kepada ulama Nusantara ya. Sebelum saya akhiri, mari kita kirim Fatihah tabarukan kepada Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi. Semoga kita semua para santri-santri unik khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia mulai Sabang sampai Merauke mendapatkan keberkahan beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya kan Abdi ya kan. Ya terima kasih. Sebelum nanti dibahas oleh Ustadz Ubad dan Ustadz Mujib, ini karena memang kita sebagai Duriyah Nusantara wajib menjaga marwah Wali Songo, menjaga marwah ulama Nusantara, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Nah ini ada bukti, termasuk yang dibahas tadi malam itu sudah melecehkan kiai-kiai pribumi. Katanya kiai pribumi itu seperti kecoa. Dan ini lebih parah lagi. Ini ada kalimat, ini dari yang sama ya, dari Habib Bakir bin Habib Hani bin Yahya Assegaf. Ini kalau kita tidak lawan sekarang, Indonesia yang jelas akan menjadi Yahudi Raya Nusantara. Kita sebagai bangsa Indonesia pada saat ini jangan pernah takut, kualat. Mereka doktrinnya doktrin sesat. Karena apa? Jelas akidahnya sudah melenceng daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau penjenengan semua kiai-kiai yang asli Nusantara, ini wajib kita lawan ini. Harga diri Nusantara ini bukan perorangan lagi, ini harga diri Nusantara. Ini ada kalimatnya, mohon maaf. Coba kalau penjenengan dan luhurnya dihina, kira-kira marah enggak ini? Ini sudah harga diri, bukan masalah pribadi lagi. Ini saya bacakan ya, biar seluruh Indonesia mendengar dan menjawab sesuai dengan argumennya masing-masing. Ini yang pertama, Wali Songo ganti aja jadi Wali Sundel. Kira-kira sudah menghina Wali Songo, menghina Nusantara enggak? Nah ini wajib kita lawan saat ini. Sampai serak aku ya Allah. Yang kedua, ini ada kalimat juga. Ini menghina semua ini. Satu Ba'alawi lebih mulia dibanding 700 ulama Nusantara. Ulama Nusantara yang jelas kewaliannya semua ini sudah dihina oleh Habib Bocil, Habib Bakir bin Hani bin Yahya Assegaf. Ini satu Ba'alawi katanya lebih mulia daripada 700 ulama Nusantara. Padahal ulama Nusantara semua adalah wali yang jelas perjuangan dan kewaliannya. Ini wajib semua keturunan Duriyah Wali Songo, kerajaan yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, Duriyah Cirebon, Duriyah Jogja, Solo, saya panggil semua, kerajaan Mataram harus bangkit semua lawan ini Habib Yahudi, kurang ajar. Ini ada yang ketiga, ini juga menantang ini karena ini di channel Gus Jazuli, ini Banten, ini juga Pondok Thariqah Qadhiyah Wanaksabandia. Kita wajib menjaga marwah Thariqah Qadhiyah Wanaksabandia. Ini ada kalimat, ayo jis ribut sini. Bangunin tuh Wali Songo palsu. Wali Songo dipalsu-palsukan. Kira-kira penjenengan marah enggak ini? Nah, ini yang keempat, ini saking banyaknya ini sudah menghina semua. Kalimatnya lagi, nggak butuh kitab, gue Zionis. Ini sudah mengakui bahwasanya dia adalah Yahudi. Gue Zionis, nggak butuh kitab dan nggak butuh itu semua. Sampai batuk, masya Allah. Ya, nanti minum Pak. Yang kelima ada kalimat lagi, zina di luar nikah itu awalnya ajaran Kiai Nusantara, ya kan? Ini sudah merusak akidah Islam, merusak fikih. Jelas ajarannya ingin merusak akidah Islam. Ahlussunnah wal Jamaah harus dilawan, dibersihkan dari Nusantara. Lawan jangan, lawan harusnya, wajib ini. Yang keenam ada juga kalimat Kiai Nusantara pura-pura tawadhu biar dapat amplop, ya. Ini karena suara saya serak, karena sudah nggak kuat ini. Nanti biar dilanjut oleh saudara-saudara saya semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.